Siapa yang mau tukar istri? Teriak suami di tengah acara kantor yang riuh. Tanpa tahu bahwa ucapan itu akan menghancurkan karirnya sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Suasana ruang serbaguna kantor dipenuhi cahaya lampu hangat, tawa kecil dari beberapa karyawan yang mengelilingi meja hidangan, dan alunan musik ringan yang mengisi latar. Acara tahunan kantor seharusnya menjadi momen santai, kesempatan bagi semua orang untuk melepas stres, tertawa bersama, dan menjalin hubungan profesional lebih akrab. Namun, bagi Tania, suasana itu segera berubah menjadi medan tegang begitu Dimas memutuskan untuk menghibur dengan caranya sendiri. Dimas berdiri di tengah ruangan, segelas wine di tangannya, senyum lebar yang tampak terlalu percaya diri menghiasi wajahnya. Beberapa rekan kerjanya tertawa riang ketika ia mulai bercerita tentang pengalaman lucu selama proyek terakhir. Suara tawa itu terdengar normal, bahkan menyenangkan, sampai tiba-tiba nada humornya bergeser menjadi provokatif. Kalian tahu kan, kadang saya berpikir, siapa sih yang mau tukar istri saya? Serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Senyum Dimas tampak memaksa, tapi pandangan matanya berbinar karena ingin menarik perhatian. Ruangan hening sekejap. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan tak nyaman, beberapa hanya menahan tawa karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Hanya Tania yang membeku, matanya menatap tajam ke arah suaminya, jantungnya berdegup kencang. Tania menelan ludah, perasaan campur aduk menghantamnya. Marah, malu, panik, semua bercampur menjadi satu. Dalam hati, ia menahan ledakan emosi, tahu bahwa reaksi terburu-buru hanya akan memperburuk situasi. Bibirnya terkatup rapat, tapi matanya berbicara sendiri, panas, penuh teguran. Dimas, desis Tania perlahan, suaranya rendah sehingga hanya ia yang bisa mendengar. Dimas tersadar, menoleh sejenak ke arahnya, tapi senyumannya tetap dipaksakan. Tania, santai saja. Ini cuma bercanda, katanya sambil mengangkat bahu, seakan-akan tak menyadari beratnya kata-kata itu. Beberapa rekan kerja mulai berbisik di antara mereka sendiri. Suara-suara itu terdengar samar di telinga Tania, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa semua mata kini tertuju padanya dan Dimas. Aku benar-benar nggak habis pikir, gumam salah seorang dari belakang. Dimas melanjutkan, mencoba menertawakan dirinya sendiri dan situasi. Kalau kalian mau, kita bisa. Tukar-tukaran. Kan? Haha. Kali ini suaranya lebih keras, lebih mencolok. Tawa orang-orang terdengar canggung, sebagian memaksa, sebagian menahan geli yang tak tulus. Tania menunduk sejenak, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Baginya, ini bukan sekadar lelucon. Ini tentang rasa hormat, tentang bagaimana kata-kata bisa mencoreng martabat seseorang, bahkan di depan orang-orang yang seharusnya profesional. Ia bisa merasakan panas di wajahnya, ketegangan yang merambat ke seluruh tubuhnya. Beberapa karyawan mulai tersenyum canggung, ada yang menatap piringnya, ada yang bergeser menahan diri agar tidak terseret ke dalam drama yang tidak mereka minta. Dimas, masih dalam euforia leluconnya, tak menyadari batasan yang ia langgar. Tania tetap diam, menahan diri untuk tidak membalas secara langsung, tapi matanya terus menempel pada gerak-gerik Dimas, menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia ingat satu atau dua kejadian sebelumnya, di mana Dimas suka berlebihan dalam menghibur di depan umum, dan selalu menutupinya dengan senyum atau tawa. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, kata-kata itu menyasar sesuatu yang sangat pribadi, dan Tania merasakan gelombang rasa marah yang mengganjal di dada. Ia menekankan rahangnya, mengatur napas, memikirkan langkah berikutnya tanpa menimbulkan keributan di tengah acara. Dimas akhirnya meneguk wine dari gelasnya, mencoba mengalihkan perhatian. Ayo, jangan tegang. Nikmati saja acaranya, katanya sambil tersenyum lebar. Tapi tatapan mata Tania sudah berbicara banyak, tidak ada rasa santai di dalamnya, hanya penilaian dan ketegasan yang membara. Suasana perlahan kembali normal di permukaan, tapi ketegangan itu masih mengalir di udara. Tania tetap berdiri di samping meja, tangannya menggenggam gelas tanpa menyadari tekanan di kepalanya. Matanya melirik Dimas yang kini duduk,
seolah tidak terjadi apa-apa. Ia merasa campur aduk, marah, tapi menahan diri, malu, tapi tetap berdiri tegak, kecewa, tapi bertekad untuk tetap tenang. Dan di tengah tawa yang dipaksakan dan bisikan canggung rekan kerja, Tania tahu satu hal, ia harus berhati-hati. Langkah berikutnya harus dipikirkan dengan matang. Ia tidak akan membiarkan kata-kata Dimas merusak kendali yang ia miliki, baik secara profesional maupun pribadi. Hatinya panas, tapi pikirannya dingin, menandai awal dari ketegangan yang lebih besar yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tania duduk di pojok ruang serbaguna. Tangannya menggenggam gelas air putih yang dingin, tapi rasa panas di dadanya tak kunjung surut. Suara musik yang sebelumnya terdengar ringan kini terasa bising, memenuhi telinga dan pikiran. Sekilas ia memandang Dimas, yang tertawa dan bercakap-cakap dengan beberapa rekan kerja lain seakan tak ada yang terjadi. Matanya menatap lurus, tapi pikirannya sibuk mengulang kata-kata yang baru saja ia dengar. Siapa yang mau tukar istri saya? Kalimat itu berulang di kepalanya. Setiap kata terasa seperti duri yang menusuk kesabaran dan harga dirinya. Tania menahan napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia sadar, reaksi emosional yang terlalu terbuka akan memperburuk citranya di mata orang lain. Sebagai seorang wanita yang tegas, profesional, dan terbiasa mengontrol situasi, Tania tahu ia harus tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Ini, sungguh keterlaluan, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi suaranya cukup untuk membuat seorang rekan, Maya, yang berdiri tak jauh darinya, menoleh dengan tatapan prihatin. Tenang, Tania, bisik Maya sambil menepuk bahu Tania pelan. Aku lihat reaksimu tadi. Dimas memang sering kelewat batas, tapi kamu tetap bisa mengendalikan situasi. Tania menoleh sejenak, matanya menatap Maya dengan campuran rasa terima kasih dan ketegangan. Aku tahu, tapi tetap saja, rasanya memalukan di depan semua orang, katanya. Suaranya rendah namun padat. Ia menarik napas panjang, mencoba menyingkirkan rasa malu yang mulai muncul. Ketegangan itu bukan hanya soal kata-kata Dimas, tetapi juga tentang prinsipnya sendiri. Tania mengingat kembali beberapa momen sebelumnya ketika Dimas suka bercanda berlebihan di depan umum, memamerkan dirinya, dan sering meremehkan pendapat orang lain. Semua itu selalu ia toleransi, sampai batas tertentu. Namun malam itu, batas itu terlampaui. Sekali lagi, Tania menyadari perbedaan karakter mereka. Dimas mencari perhatian, Tania menuntut rasa hormat. Dalam hati, Tania menelusuri kenangan masa lalu. Percakapan singkat di rumah beberapa minggu lalu ketika Dimas menertawakannya di tengah pertemuan keluarga kecil mereka. Candaannya yang menyayat harga diri, atau komentar kecil yang tampak sepele tapi menempel di pikirannya. Semua itu kini terasa lebih berat karena terjadi di tempat publik, di hadapan rekan-rekan kerja. Setiap ingatan membuatnya sadar bahwa sikap Dimas selalu berpotensi memalukan dirinya, dan kali ini, konsekuensinya lebih nyata. Ia menatap ke arah Dimas lagi, yang kini tertawa dengan nada terlalu keras, mencoba memulihkan suasana. Sesekali ia menyesal karena dulu pernah menahan diri terlalu lama, selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Kini, ketegangan di dadanya tidak bisa diabaikan. Tania tahu, ia harus menghadapi ini secara lebih serius. Maya masih berdiri di sampingnya, menyadari kegelisahan sahabatnya. Kalau kamu mau, kita bisa pergi sebentar dari sini, ambil udara segar, tawarnya. Tania menggeleng, menahan diri. Ia ingin tetap berada di ruang itu, mengamati Dimas dan memastikan dirinya tidak kehilangan kendali. Tidak, aku harus tetap di sini. Aku harus menghadapi dia nanti, tapi... Perlahan, dengan rencana, jawabnya, suaranya tegas namun lembut. Di sudut pikirannya, Tania mulai merancang strategi. Ia tidak ingin konfrontasi spontan yang bisa menimbulkan konflik lebih besar. Ia ingin setiap langkahnya jelas, terukur, dan memberikan dampak yang tepat pada Dimas. Ia tahu bahwa emosi bisa menjadi senjata, tapi juga bisa menghancurkan dirinya sendiri jika tak terkendali. Sekali lagi ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. Setiap detik di acara itu terasa seperti ujian kesabaran, menguji seberapa kuat ia menahan diri dari ledakan emosional. Ia mengingat prinsip hidupnya, menegakkan harga diri, menjaga profesionalisme,
dan menghadapi masalah dengan kepala dingin. Dimas sesekali menoleh ke arahnya, mungkin mencoba membaca reaksi Tania, tapi Tania tetap diam, menatap lurus ke depan. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang cukup untuk membuat Dimas menyadari bahwa ia telah menyeberang batas. Walau ia tidak tahu seberapa dalam perasaan Tania saat ini, cukup jelas bahwa senyum dan tawa yang dipaksakan itu tidak lagi mengaburkan ketegangan yang nyata di udara. Sementara musik tetap terdengar, tawa dan percakapan kolega mengisi ruangan, Tania menahan diri, tetap tenang di permukaan, tapi pikirannya sibuk merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, ia tahu, bukan hanya tentang kata-kata yang terlontar. Ini tentang menetapkan batas, menjaga harga diri, dan memastikan Dimas memahami bahwa perilakunya tidak bisa diterima begitu saja lagi. Dan dengan tekad yang menguat di hatinya, Tania memutuskan, setelah acara ini, ia akan menghadapi Dimas secara lebih serius. Tidak dengan ledakan emosi di depan umum, tapi dengan ketegasan yang akan membuatnya sadar, sekali dan untuk selamanya, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan malam ini hanyalah awal dari itu. Suasana kantor keesokan paginya terasa berbeda. Udara yang biasanya ringan dan penuh rutinitas kini syarat ketegangan yang samar tapi terasa. Tania duduk di mejanya, memeriksa berkas laporan tahunan, namun pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian malam sebelumnya. Wajah Dimas yang tertawa dipaksakan masih terngiang, namun Tania menahan diri. Ia tahu malam itu hanyalah permulaan, dan sekarang saatnya mengambil langkah yang lebih terukur. Panggilan bos terdengar melalui telepon internal beberapa menit kemudian. Suara tegas di seberang nada telepon meminta Tania dan Dimas untuk datang ke ruang rapat utama segera. Tanpa menunggu lama, Tania merapikan dokumen di meja, lalu berdiri. Dimas menyusulnya dengan ekspresi bingung namun masih mencoba tersenyum seolah tidak ada yang serius. Sepertinya kita akan diberi kejutan pagi ini, gumam Dimas, matanya menatap Tania dengan nada ingin bercanda, tapi Tania hanya menatapnya dingin. Santai saja. Mungkin cuma pengumuman biasa, katanya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan dirinya sendiri. Mereka masuk ke ruang rapat, dan semua mata tertuju ke arah mereka. Bos, seorang pria berwibawa dengan wajah serius, berdiri di depan layar presentasi. Suasana hening, tegang, semua orang menunggu dengan penasaran. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Suara bos terdengar jelas dan penuh otoritas. Ia menatap Dimas lebih lama dari biasanya, lalu melanjutkan. Sebelum kita memulai rapat pagi ini, ada hal penting yang harus saya ungkapkan. Dimas menelan ludah, keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia menoleh sekilas ke Tania, seolah mencari jawaban, tapi Tania tetap tenang, duduk dengan postur tegap, tangan di atas meja, matanya menatap lurus ke bos. Bos menarik napas, lalu menegaskan, Tania, yang selama ini kalian kenal sebagai manajer divisi, sebenarnya adalah pemilik perusahaan ini. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di telinga Dimas. Lidahnya terasa keluh, pandangannya kosong beberapa detik. Reaksi seisi ruang rapat bervariasi. Ada yang menahan tawa terkejut, ada yang saling menatap dengan mata terbelalak. Beberapa karyawan berbisik di belakang, tidak percaya, tapi tak ada yang berani mengalihkan perhatian dari Dimas dan Tania. Dimas akhirnya menemukan suaranya, meski terdengar gemetar. Apa maksudmu? Bagaimana bisa? Tapi kita, katanya tergagap, kata-katanya tersusun tidak jelas. Tangan Dimas gemetar, dan wajahnya memerah karena malu sekaligus panik. Tania tetap tenang, posturnya tidak bergeser. Ia mengangkat dagu, matanya menatap langsung ke arah Dimas, tanpa kata-kata. Tapi tatapannya penuh ketegasan. Tidak ada keraguan di dalam dirinya. Semua keputusan yang harus diambil mulai dari sini. Bos melanjutkan, menegaskan dengan suara tegas. Semua keputusan besar di perusahaan ini memang berada di tangan Tania. Mulai hari ini, semua proyek dan kebijakan akan melalui persetujuannya. Tidak ada pengecualian. Dimas menelan ludah lagi. Kepanikan di matanya jelas terlihat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku, tidak mampu menyembunyikan rasa takut yang muncul begitu saja. Setiap kata yang keluar dari mulut bos menekan egonya. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin menyadari bahwa posisinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Seisi ruangan mulai menyesuaikan diri.
Beberapa karyawan menatap Tania dengan mata kagum. Ada yang menunjukkan rasa hormat diam-diam, sementara yang lain menahan tawa atau sekadar menelan rasa kaget. Suasana kantornya tiba-tiba terasa lebih serius. Semua orang menyadari perubahan dinamika yang signifikan. Tania mengambil napas dalam, membiarkan suasana mereda sejenak sebelum berbicara. "Saya menghargai tanggung jawab yang diberikan," katanya, suaranya tenang, padat, dan penuh otoritas. "Mulai sekarang, setiap keputusan akan saya evaluasi sendiri. Tidak ada kompromi dalam hal profesionalisme dan etika kerja." Dimas menunduk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Setiap kata Tania seperti panah yang tepat sasaran, menembus kebanggaan yang selama ini ia sandarkan pada posisinya. Keringat di pelipisnya semakin terasa, dan jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa candaan dan sikap santainya kemarin tidak lagi berlaku. Dunia di sekitarnya berubah drastis dalam hitungan detik. Suasana di ruangan rapat perlahan kembali normal, namun ketegangan antara Dimas dan Tania tetap terasa. Tania duduk dengan tenang, matanya terus memantau Dimas, yang kini terlihat kebingungan dan kehilangan arah. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar telah berubah, bahwa kekuatan yang sebelumnya tersembunyi kini berada di tangan Tania, dan bahwa Dimas harus segera menyesuaikan diri, menghadapi konsekuensinya. Dimas menarik napas panjang, berusaha mengatur emosinya, tapi tatapan mata Tania membuatnya tahu bahwa kesalahan kemarin tidak bisa dianggap sepele. Malam itu, atau tepatnya pagi ini, ketegangan yang nyata mulai terasa, tidak lagi samar, tidak lagi bisa disembunyikan. Dimas menyadari satu hal, dunia profesionalnya telah berubah, dan Tania kini memegang kendali penuh. Setelah rapat pagi yang mengejutkan seluruh kantor, Tania menunggu Dimas di ruang privat yang tenang, jauh dari sorot mata rekan kerja. Udara di dalam ruangan terasa berat, seakan menyesuaikan dengan ketegangan yang memenuhi pikirannya. Ia menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Dimas masuk dengan langkah ragu-ragu, matanya masih menatap lurus ke depan, lidahnya keluh seolah mencari kata yang tepat. Ia berhenti beberapa langkah dari Tania, mencoba mengatur napas, tapi napasnya masih terdengar cepat dan tidak teratur. Tania mengangkat dagu, matanya menatap langsung ke arah Dimas. "Dimas, kita perlu bicara. Sekarang," katanya, suaranya tenang tapi padat, penuh ketegasan yang tak bisa diabaikan. Tidak ada nada amarah yang meledak, hanya kewaspadaan dan sikap tegas yang membungkus setiap kata. Dimas menelan ludah, mencoba tersenyum. "Tania, aku tidak maksud. Aku hanya bercanda tadi malam. Itu cuma lelucon," ujarnya, suaranya terdengar gemetar. Ia menggeser berat badan dari satu kaki ke kaki lain, gesturnya canggung. Tania mengerutkan alis, matanya tetap menahan tatapan. "Dimas, ini bukan tentang lelucon. Kita sudah dewasa, kita harus bisa membedakan antara guyonan dan penghinaan. Apa yang kamu lakukan bukan sekadar salah paham. Itu merendahkan diriku, dan juga martabatmu sendiri di depan orang lain." Dimas menatapnya dengan campuran bingung dan takut. "Tapi aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku tidak." Tania memotong ucapannya, suaranya tetap tenang tapi tegas. Tidak bermaksud." Kata-kata itu keluar, dan konsekuensinya nyata. Kamu sudah menempatkan dirimu dan aku dalam situasi yang memalukan. Dan sekarang, kamu harus menghadapinya. Dimas mengalihkan pandangan, tangannya mulai meremas-remas ujung jasnya. "Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa menjelaskan semuanya." Tania menghela napas panjang, menandakan bahwa kesabarannya sedang diuji. "Menjelaskan tidak akan cukup. Kamu harus memahami batasanmu. Aku bukan anak kecil yang bisa dibodohi atau ditertawakan. Aku memiliki otoritas, dan kamu harus menghormatinya. Apa yang terjadi kemarin malam menunjukkan bahwa kamu belum menyadari itu." Dimas mencoba menatapnya, matanya penuh kecemasan. "Tapi Tania, aku selalu mencoba bersikap santai, mencairkan suasana. Aku tidak tahu kalau ini akan jadi seburuk ini." Tania menggeleng, menahan dorongan untuk meninggikan suaranya. "Itu masalahmu, Dimas. Kamu tidak bisa selalu menutupi perilaku buruk dengan senyum atau kata-kata manis. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi.
Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kamu harus belajar dari ini. Dimas menunduk, wajahnya memerah, keringat mulai muncul di pelipisnya. Ia tidak mampu berkata lagi, hanya berdiri di sana dengan rasa bersalah dan panik yang memenuhi seluruh tubuhnya. Kata-kata Tania menancap seperti panah, tegas, langsung, dan tidak bisa dihindari. Tania melangkah lebih dekat, tetap menjaga jarak yang sopan tapi memberi tekanan pada kehadirannya. Dimas, aku memberimu kesempatan untuk berubah. Tidak dengan ancaman, tidak dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Kamu harus memahami batasan dan menghormati orang lain, terutama aku. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih besar dari sekadar rasa malu. Dimas mencoba menelan, mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi ia hanya bisa berdiri di sana, menyadari bahwa kata-kata dan tindakan Tania bukan sekadar ancaman kosong. Mereka adalah refleksi dari prinsip, otoritas, dan keseriusan yang tidak bisa ia abaikan. Tania menatapnya beberapa detik lagi, menilai reaksi Dimas. Aku harap kamu mengerti, katanya akhirnya, suaranya tetap dingin tapi tegas. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, dan aku tidak akan kompromi soal prinsip. Kamu harus memutuskan apakah akan mengikuti aturan atau terus menabrak batas yang seharusnya jelas. Dimas tetap diam, menelan ludah, matanya sesekali menatap ke arah Tania dengan campuran bingung dan ketakutan. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar kata-kata yang terlontar di acara kantor semalam. Ini adalah titik balik, dan ia belum siap menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Tania menunduk sejenak, mengambil napas panjang, lalu mundur beberapa langkah, memberi ruang tapi tetap menegaskan posisi dirinya. Ia menutup percakapan tanpa rasa tergesa, namun dengan sikap yang tidak bisa disalahartikan. Matanya menunjukkan ketegasan, ketenangan, dan kepastian. Ini adalah batas terakhir yang ia tetapkan, dan Dimas harus menghadapinya sendiri. Dimas hanya bisa berdiri di sana, bingung, panik, dan perlahan menyadari bahwa sikap Tania bukan sekadar formalitas atau kepura-puraan. Ia benar-benar mantap, tegas, dan tidak akan diganggu oleh alasan atau pembelaan manis lagi. Malam itu, atau tepatnya pagi ini, kesadaran Dimas tentang batas dan konsekuensi mulai meresap, meninggalkan rasa takut yang nyata di matanya. Tania menarik napas dalam, memusatkan pikirannya, dan meninggalkan ruang itu dengan langkah mantap. Dimas tetap berdiri, masih terdiam, menatap pintu yang baru saja ditutup Tania, menyadari bahwa segala sesuatunya telah berubah, dan dirinya kini harus menyesuaikan diri, atau menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Dimas melangkah pelan ke meja kerjanya, tangan gemetar saat ia menyalakan komputer. Pikiran-pikiran kacau berkecamuk di kepalanya. Setiap detik sejak konfrontasi dengan Tania terasa seperti gelombang tekanan yang tak berhenti. Ia terus memutar kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri malam sebelumnya, lalu membandingkannya dengan tatapan tegas Tania pagi tadi. Ini lebih dari sekadar malu, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini tentang reputasi. Posisiku di kantor. Aku bisa kehilangan segalanya. Ketakutan itu membuatnya menelan ludah berulang kali. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu santai, terlalu percaya diri, terlalu menganggap ringan batasan orang lain, terutama Tania. Sekarang, setiap kesalahan yang ia buat terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Tania di ruang kerja mereka yang sama-sama sepi setelah jam makan siang. Aku harus menjelaskan semuanya. Aku harus memperbaiki ini, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dimas melangkah ke ruang terbuka, di mana beberapa rekan kerja masih sibuk dengan dokumen dan percakapan ringan. Ia menarik napas, mencoba menenangkan tangan dan wajahnya, lalu menghampiri Tania yang sedang memeriksa laporan di mejanya. Tania, aku ingin bicara sebentar, katanya, suaranya gemetar tapi berusaha terdengar tegas. Matanya menatap lurus, namun pandangan itu bercampur dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Tania menoleh perlahan, tatapannya tetap tenang namun waspada. Apa yang ingin kamu katakan, Dimas? Suaranya datar, padat, dan tidak memberi ruang untuk basa-basi. Dimas menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Aku tidak bermaksud membuat situasi kemarin menjadi canggung. Itu hanya lelucon. Aku mencoba meringankan suasana.
Tania menatapnya dingin. Dimas, lelucon yang membuat orang lain merasa terhina bukan meringankan suasana. Itu menunjukkan kurangnya pertimbangan. Aku berharap kamu menyadari betapa seriusnya hal ini. Dimas mengalihkan pandangan sejenak, menekuk bahunya. Ia merasa beban di pundaknya meningkat setiap detik. Dalam hati, ia memikirkan reputasinya di mata rekan kerja. Beberapa mungkin mulai menilai, beberapa pasti terkejut, dan yang paling menakutkan, Tania yang kini memegang otoritas penuh. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa menjelaskan, menunjukkan aku masih berkompeten, bisiknya pada diri sendiri, berharap kata-kata itu memberi keberanian. Ia menatap Tania lagi, mencoba meyakinkan dirinya. Aku tahu ini berat, tapi aku bisa menunjukkan bahwa aku profesional, bahwa aku bisa tetap menjalankan pekerjaanku dengan baik. Aku tidak ingin merusak segalanya, ucapnya, suaranya terdengar sedikit lebih mantap, meski gemetar. Tania tetap diam, matanya tidak berkedip. Hanya tatapan yang tajam dan tegas, membuat Dimas tersadar bahwa kata-kata kosong tidak akan cukup. Ia perlu tindakan nyata, bukan hanya pembelaan verbal. Dimas menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia menyadari konflik batin yang lebih besar dari sekadar malu, perasaan bersalah, ketakutan akan kehilangan status, dan keinginan untuk diakui tetap menjadi sumber tekanan. Bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahan ini tanpa kehilangan semuanya? Gumamnya dalam hati. Percobaannya untuk menenangkan diri gagal saat beberapa rekan kerja melintas, menyadari ketegangan yang terjadi. Dimas menunduk, menahan napas, berharap tidak ada yang salah mengartikan situasi. Ia sadar bahwa perilaku kemarin telah meninggalkan bekas, dan sekarang setiap gerakannya diawasi lebih ketat. Tania akhirnya berbicara, suaranya tetap tegas dan dingin. Dimas, kata-kata dan alasanmu tidak cukup. Aku menghargai usahamu menjelaskan, tapi kamu harus memahami bahwa konsekuensi ada, dan aku akan menilai langkahmu berikutnya berdasarkan tindakan nyata, bukan janji. Dimas merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Setiap kata Tania menancap dalam pikirannya. Ia ingin membantah, ingin mengulang semua alasan yang ada di kepalanya, tapi ia tahu tidak akan mempan. Setiap argumen yang keluar hanya akan menegaskan ketegasan Tania. Ia mundur satu langkah, merasakan tekanan yang semakin meningkat. Aku akan mencoba. Aku akan memperbaiki semuanya, ucapnya, namun suaranya terdengar tidak yakin. Tania tetap diam, hanya menatapnya. Tidak ada senyum, tidak ada komentar yang membiarkan Dimas merasa lega. Hanya ketegasan yang terus menekan, menunjukkan bahwa semua tanggung jawab kini berada di pundaknya. Dimas menunduk, perasaan cemas dan takut membungkus dirinya seperti kabut tebal. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia lakukan selanjutnya harus benar-benar tepat. Setiap langkah salah bisa membawa konsekuensi lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketegangan itu tetap menggantung di udara. Tidak ada kata penutup dari Tania. Tidak ada tanda bahwa semuanya akan mudah. Dimas berdiri di sana, terjebak antara keinginan untuk memperbaiki kesalahan dan kenyataan bahwa ia belum tahu bagaimana caranya. Dan di balik ketakutan itu, satu hal jelas, keputusan Tania belum terlihat, dan itu membuat tekanan semakin nyata. Setelah kejadian di ruang rapat dan konfrontasi pribadi dengan Dimas, Tania kembali ke kantornya dengan langkah mantap, namun pikirannya berputar cepat. Ia menutup pintu ruangannya, duduk di kursi, dan menatap tumpukan laporan yang menunggu. Tapi bukan laporan itu yang memenuhi pikirannya. Yang terus berulang adalah kata-kata, tatapan, dan perilaku Dimas yang kemarin dan pagi ini. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Sebagai seorang profesional, Tania selalu menekankan pada dirinya sendiri untuk tidak terbawa emosi dalam membuat keputusan penting. Tapi kali ini, batasnya jelas terlampaui. Ia tahu tindakan Dimas bukan hanya sekadar lelucon bodoh. Itu menunjukkan pola perilaku yang dapat merusak suasana kerja, reputasi perusahaan, dan rasa hormat terhadap dirinya. Tania, pikirkan langkahmu, gumamnya pada diri sendiri. Ini bukan soal marah atau tidak. Ini soal profesionalisme dan otoritas. Aku harus memastikan perusahaan dan diriku tetap dihormati. Ia mengeluarkan ponsel dan menghubungi asistennya, Rina, yang selalu sigap dan dapat diandalkan. Rina, bisa datang ke ruanganku sebentar?
tanyanya. Suara Rina terdengar di ujung telepon. Cepat merespons dan beberapa menit kemudian duduk di kursi di depan meja Tania. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Rina, menatap wajah Tania yang serius. Tania menatapnya sejenak, lalu mulai menjelaskan situasinya secara singkat tapi jelas. Rina, aku butuh masukanmu. Ada masalah serius yang harus segera ditangani, dan aku ingin memastikan langkahku profesional, bukan emosional. Kamu tahu Dimas, perilakunya kemarin di acara kantor jelas melampaui batas. Rina mengangguk, matanya menatap penuh perhatian. Aku mengerti, Bu. Tapi ini juga sensitif. Apa yang ingin Ibu lakukan? Tania menatap berkas-berkas di mejanya sejenak, memikirkan risiko dan konsekuensi. Memecat Dimas tentu memberi dampak signifikan, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi kantor. Namun, membiarkan perilaku itu berlanjut dapat merusak budaya kerja dan menunjukkan ketidaktegasannya sebagai pemimpin. Ia menimbang semua faktor, setiap sudut risiko, dari reputasi perusahaan hingga moral karyawan lain yang mungkin menonton dan menilai. Rina, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin memastikan langkah ini benar-benar tepat, kata Tania sambil menghela napas panjang. Kalau aku memecat Dimas, semua harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang tepat kepada tim. Tidak boleh ada celah untuk interpretasi yang salah. Rina mencatat dengan seksama. Kalau begitu, Ibu ingin menyusun surat peringatan resmi dulu, atau langsung memutuskan pemecatan? Tania menunduk, pikirannya berputar. Ia membayangkan wajah Dimas, tatapan panik yang jelas terlihat pagi tadi. Ia juga mengingat semua interaksi sebelumnya, pola perilaku yang membuatnya sadar bahwa Dimas sulit mengubah sikap tanpa konsekuensi nyata. Aku, pikirkan baik-baik, katanya perlahan. Surat peringatan mungkin terlalu lunak. Aku butuh tindakan yang langsung menyampaikan pesan bahwa perilaku seperti ini tidak bisa ditoleransi. Tapi aku juga harus memastikan semua dilakukan profesional, bukan impulsif. Rina mengangguk, mengerti bahwa langkah ini bukan tentang emosi sesaat, tapi prinsip dan otoritas. Mungkin kita bisa menyiapkan dokumen resmi, evaluasi kinerja, dan pertemuan formal. Semua harus tercatat, agar keputusan Ibu kuat dan tidak dapat diganggu-gugat, sarannya. Tania tersenyum tipis, menyadari Rina benar. Ia menulis beberapa catatan di meja, menyusun kerangka keputusan. Setiap langkah direncanakan dengan rinci, pertemuan formal, evaluasi, kemungkinan konsekuensi, dan dampak terhadap tim. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang Dimas, tapi juga pesan yang harus diterima seluruh karyawan. Profesionalisme, batasan, dan konsekuensi adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia menarik napas panjang, menatap sekilas foto dirinya di kantor beberapa tahun lalu, ketika memulai perusahaan ini dari nol. Perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan yang dilalui membuatnya semakin yakin. Ia tidak bisa membiarkan perilaku Dimas menurunkan standar yang sudah ia tetapkan. Akhirnya, Tania menutup laptop dan menatap ke jendela kantor. Cahaya pagi masuk, hangat namun tajam, seakan menandai awal keputusan yang tegas. Ia menegaskan pada dirinya sendiri, ini bukan sekadar masalah pribadi, ini tentang otoritas dan profesionalisme. Ini harus dilakukan sekarang, gumamnya. Langkah tegas, jelas, dan tidak kompromi. Aku akan menunjukkan bahwa batas telah ditetapkan, dan semua orang, termasuk Dimas, harus mematuhinya. Ia menatap Rina, yang duduk menunggu dengan penuh perhatian. Rina, persiapkan dokumen dan atur pertemuan formal dengan Dimas. Aku ingin semuanya profesional, tertulis, dan transparan. Tidak ada emosi, hanya keputusan yang jelas. Rina mengangguk, memahami urgensi dan ketegasan Tania. Siap, Bu. Akan kubuat semua sesuai arahan. Tania menarik napas panjang, menegaskan tekadnya sekali lagi. Dalam hatinya, ia merasa lega sekaligus mantap. Semua perencanaan, pertimbangan risiko, dan evaluasi sudah jelas. Sekarang, tinggal mengeksekusi dengan ketegasan dan profesionalisme yang sama, memastikan bahwa batas dan otoritasnya diakui tanpa kompromi. Dan dengan langkah mantap, Tania memulai persiapan,
Sadar bahwa keputusan tegas ini adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, perusahaan, dan integritas profesional yang selama ini ia pegang teguh. Hari-hari berikutnya di kantor terasa berbeda. Setiap langkah, setiap percakapan, bahkan setiap senyum tampak dipenuhi ketegangan yang sebelumnya tidak ada. Rekan kerja Tania mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Dimas. Bisikan-bisikan kecil terdengar di lorong, di ruang kopi, dan di sudut meja kerja. Namun hampir tidak ada yang berani bersikap terbuka. Semua orang menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang mengubah dinamika kantor secara signifikan. Beberapa karyawan yang lebih dekat dengan Dimas mencoba menatapnya dengan ragu-ragu, seakan menunggu apakah ia akan kembali ke pola lama. Santai, bercanda, dan tampak tidak peduli. Namun, Dimas kini terlihat berbeda. Matanya seringkali menunduk, langkahnya lebih lambat, dan senyum yang biasanya meyakinkan kini tampak kaku. Setiap kali ia berbicara, suaranya terdengar tergagap, seolah kata-katanya diuji terlebih dahulu sebelum keluar. Tania berjalan di antara meja-meja karyawan dengan langkah mantap. Penampilannya profesional, wajahnya tenang namun tegas, dan aura kendali yang terpancar dari dirinya jelas terlihat. Beberapa orang menatapnya diam-diam, kagum dan sedikit takut pada ketegasannya. Ia tidak perlu berteriak atau memerintah, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat suasana menjadi fokus dan serius. Di ruang kerja terbuka, seorang rekan mendekati meja Tania dengan hati-hati. "Bu Tania, maaf, kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Kondisi setelah acara kantor kemarin agak tegang," ucapnya dengan suara rendah. Tania menatapnya sejenak, tersenyum tipis tapi penuh ketegasan. "Aku mengerti. Yang penting sekarang adalah kita tetap profesional. Fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Hal pribadi tidak boleh mengganggu kinerja tim." Karyawan itu mengangguk, merasa lega dengan jawaban Tania, namun tetap menyadari adanya batasan yang kini berbeda. Setiap orang mulai menyesuaikan perilaku mereka, berhati-hati dengan lelucon atau komentar yang sebelumnya mungkin dianggap biasa. Kantor menjadi lebih serius, lebih fokus, namun ketegangan tetap menggantung di udara, terutama di sekitar Dimas. Dimas duduk di mejanya, mencoba memusatkan perhatian pada laporan yang menumpuk, tapi pikirannya selalu kembali pada kata-kata Tania dan keputusan profesional yang akan ia hadapi. Ia sadar bahwa setiap gerakannya kini diawasi, bukan oleh atasan semata, tapi oleh pemilik perusahaan yang juga menjadi istrinya. Panik kecil yang awalnya tersembunyi kini muncul jelas di wajahnya, membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Beberapa rekan kerja mencoba berbicara dengan nyaringan, tapi Dimas hanya tersenyum kaku, tidak mampu merespons dengan lelucon atau sikap santai seperti biasanya. Kesadaran bahwa perilakunya kemarin membawa konsekuensi nyata membuatnya lebih hati-hati, dan rasa tidak nyaman itu menyebar ke sekelilingnya. Sementara itu, Tania memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan ketegasan dan profesionalisme yang konsisten. Setiap keputusan, setiap arahan yang ia sampaikan kepada tim dilakukan dengan jelas, padat, dan tepat sasaran. Ia tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi sikapnya menegaskan bahwa batasan telah ditetapkan dan setiap orang, termasuk Dimas, harus mematuhinya. Di kantin, beberapa karyawan berbisik di antara mereka sendiri. "Aku tidak pernah melihat Bu Tania setegas ini." Dimas pun terlihat panik, kata salah satu, matanya terus mengintip ke arah mereka. "Sepertinya ini serius." Rekan lain mengangguk. "Ya, sekarang jelas siapa yang memegang kendali. Semua harus lebih berhati-hati." Di sisi lain kantor, Dimas berjalan menuju ruang fotokopi, matanya tampak kosong, pikirannya sibuk memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu satu kesalahan lagi bisa berakibat fatal bagi reputasinya, bahkan mungkin pekerjaan yang selama ini ia banggakan. Panik yang muncul bukan sekadar karena takut kehilangan posisi, tapi juga karena kini ia sadar bahwa Tania memiliki kendali penuh, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Tania menatap situasi itu dari kejauhan. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, mengatur rapat, memeriksa laporan, dan memastikan semua proyek berjalan sesuai rencana. Tapi ia juga menyadari pengaruh ketegasannya. Seluruh tim mulai menyesuaikan diri, lebih disiplin, dan lebih profesional. Dampak yang muncul bukan karena takut,
melainkan karena mereka mulai menghargai batasan dan kepemimpinan yang jelas. Hari itu berakhir dengan suasana kantor yang tegang tapi teratur. Dimas terlihat semakin kehilangan kendali, sementara Tania menjadi pusat perhatian tanpa harus bersikap agresif. Aura profesionalisme dan otoritas yang terpancar dari dirinya membuat seluruh karyawan memahami bahwa perubahan dinamika kantor tidak bisa diabaikan. Ketika jam kerja berakhir, Tania menatap layar komputernya sekali lagi sebelum menutupnya. Ia menarik napas panjang, puas dengan cara ia mengelola situasi tanpa kehilangan kendali atau emosi. Di balik ketenangan itu, satu hal jelas. Semua orang, termasuk Dimas, kini memahami batasan yang telah ditetapkan, dan suasana kantor tetap fokus padanya sebagai pemimpin yang tegas dan profesional. Pagi itu, suasana kantor sudah terasa tegang bahkan sebelum semua orang duduk di mejanya. Dimas datang lebih awal, mencoba menenangkan dirinya, tapi jantungnya berdegup kencang dan tangannya gemetar ketika membuka laptop. Ia tahu hari ini akan sulit. Setiap gerakannya diperhatikan, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi bukti kesalahannya. Saat rapat mingguan dimulai, Dimas mencoba tetap tenang. Ia berdiri di depan tim, tersenyum paksa, dan mulai mempresentasikan laporan proyek. Namun, begitu slide pertama muncul, panik mulai menyelinap ke wajahnya. Angka-angka yang ia siapkan ternyata ada beberapa kesalahan kecil. Beberapa data tidak sinkron dengan laporan terakhir. Tania duduk di kursi pimpinan, matanya menatap langsung ke arah Dimas. Tatapannya tenang, tetapi setiap detik menimbulkan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Dimas, apakah kamu yakin semua data ini sudah diverifikasi? Tanyanya, suaranya padat dan tanpa nada emosi yang berlebihan. Dimas menelan ludah, mencoba tersenyum lagi. Ya, tentu. Bu, aku sudah memeriksa, katanya, tapi suaranya terdengar ragu. Matanya berkeliling ruangan, berharap tidak ada yang menyadari ketidaksesuaian data itu. Beberapa rekan kerja menatap slide dengan alis terangkat, saling berbisik pelan. Bisikan itu terdengar samar di telinga Dimas, menambah kecemasannya. Ia menekuk bahunya, mencoba mengumpulkan konsentrasi, tapi setiap detik terasa seperti detik-detik terakhir sebelum ia benar-benar kehilangan kendali. Tania tetap tenang, menunggu Dimas menyelesaikan presentasi. Namun ia tidak melewatkan detail. Setiap kesalahan yang muncul ia catat dalam pikirannya. Ia tahu ini bukan saat untuk emosi, tapi untuk menilai profesionalisme Dimas secara objektif. Dimas berusaha menjelaskan angka-angka yang tidak sinkron itu dengan logika yang terburu-buru. Sebenarnya, ini ada penyesuaian kecil, karena beberapa laporan terakhir, katanya, tapi suaranya terdengar terputus-putus. Ia merasa semua mata tertuju padanya, menilai setiap gerakannya. Ketegangan di udara semakin terasa, dan keringat mulai menetes di pelipisnya. Seorang rekan mencoba menatap Dimas, ingin memberi komentar, tapi ia menahan diri, jelas menyadari ketegangan yang nyata di ruangan. Dimas sadar, tidak ada yang bisa membantunya saat ini. Setiap usaha membela diri justru membuatnya terlihat lebih panik, dan semakin banyak kesalahan yang terungkap. Tania akhirnya menyela dengan suara tenang tapi tegas. Dimas, saya menghargai usahamu menjelaskan, tapi ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ketidaktepatan data seperti ini bisa berdampak besar pada proyek dan tim. Aku ingin memastikan kamu memahami konsekuensi dari setiap tindakanmu. Dimas menunduk, merasa darahnya mengalir lebih cepat. Ia mencoba mengangkat kepala, mencari kata-kata yang bisa menenangkan situasi, tapi suaranya gemetar. Aku akan memperbaikinya, Bu. Aku janji. Tania tetap duduk, posturnya tegap, matanya tidak lepas dari Dimas. Janji tidak cukup, Dimas. Aku membutuhkan tindakan nyata, bukan kata-kata. Ini bukan pertama kalinya perilakumu menimbulkan masalah. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa kamu bisa bertanggung jawab, atau konsekuensinya akan lebih besar. Keringat Dimas makin deras. Ia merasa ruang rapat mengecil, udara terasa sesak, dan setiap detik menekan pikirannya. Ia mulai kehilangan kendali, tidak hanya atas situasi, tapi juga atas dirinya sendiri. Usahanya untuk menutup kesalahan gagal total. Setiap langkah, setiap kalimat, justru membuatnya terlihat lebih bingung. Beberapa karyawan menatapnya dengan campuran kasihan dan heran.
Mereka bisa merasakan kepanikan yang jelas di tubuh Dimas, gemetar, pandangan kosong, dan senyum yang kaku. Tidak ada seorang pun yang ingin mengintervensi, karena mereka tahu ini adalah masalah profesional yang harus dihadapi Dimas sendiri. Tania tetap tenang, tetapi ketegasan yang terpancar dari dirinya seperti bayangan besar di atas Dimas. Tidak ada keraguan, tidak ada simpati, hanya pengamatan yang objektif dan fokus pada fakta. Dimas bisa merasakan tekanan itu seakan menekan dadanya, membuat setiap upaya menutupi kesalahan menjadi sia-sia. Dimas mengusap wajahnya, berusaha bernapas dalam, tapi tidak ada jalan keluar. Semua mata tertuju padanya, semua kesalahan terlihat, dan semua konsekuensi mulai menekannya dengan nyata. Panik dan bingung memenuhi pikirannya, membuatnya tidak mampu berpikir jernih lagi. Rapat akhirnya selesai, namun ketegangan tidak hilang. Dimas berjalan kembali ke mejanya dengan langkah lambat, wajahnya pucat, dan tangan gemetar. Ia tahu bahwa situasi ini jauh dari selesai. Tania duduk dengan tenang di mejanya, membaca dokumen dengan fokus, memancarkan ketenangan yang membuat Dimas semakin menyadari kesalahannya. Di sepanjang jalan kembali ke mejanya, Dimas memikirkan semua yang baru terjadi. Kesalahan yang tampak kecil di awal kini menjadi titik krisis, dan tekanan dari Tania membuatnya tidak bisa lagi mengandalkan tipu daya atau alasan. Ia panik, bingung, dan menyadari satu hal, posisinya tidak lagi aman, dan segala sesuatunya kini berada di tangan Tania yang tegas dan tidak tergoyahkan. Suasana di ruang kerja terbuka terasa lebih tegang dari biasanya. Semua rekan kerja menyadari adanya ketegangan yang mengendap sejak beberapa hari terakhir. Percakapan pelan dan tatapan penuh rasa ingin tahu menghiasi lorong dan meja-meja, tapi tidak ada yang berani menyela atau mengintervensi. Semua mata tertuju pada satu titik, Tania dan Dimas. Tania berdiri di depan meja Dimas, posturnya tegap dan aura ketegasan terpancar dari setiap gerakannya. Ia menatap langsung ke arah suaminya, tetapi bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai pemilik perusahaan dan seorang pemimpin yang menegakkan prinsip. Dimas, kita perlu bicara sekarang. Di sini, di depan semua orang, agar tidak ada salah paham. Katanya, suaranya jelas, padat, dan tegas. Dimas menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu kaku dan terlihat tidak tulus. Tania, aku bisa jelaskan. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya, ucapnya, suaranya tergagap, kata-kata tercecer sebelum sempat tersusun dengan baik. Tania menegaskan tatapannya, tanpa meninggikan suara. Dimas, ini bukan tentang niatmu. Ini tentang tindakanmu. Apa yang terjadi kemarin dan kesalahan-kesalahan yang muncul dalam pekerjaanmu menunjukkan pola yang tidak bisa aku abaikan. Kamu harus memahami konsekuensinya. Beberapa rekan kerja menatap dengan hati-hati. Mereka bisa merasakan ketegangan yang nyata di udara, menyadari bahwa konfrontasi ini akan menentukan bagaimana dinamika kantor ke depan. Tidak ada yang bergerak, semua menunggu dengan napas tertahan. Dimas mengangkat tangan, mencoba membela diri. Aku bisa memperbaiki semuanya. Tania, aku akan bekerja lebih keras, memastikan tidak ada kesalahan lagi, katanya. Tapi suaranya terdengar panik. Matanya berkeliling ruangan, seolah berharap mendapat dukungan diam-diam dari seseorang. Tidak ada yang menatapnya, kecuali tatapan tenang Tania yang menembus setiap usaha pembelaannya. Tania melangkah lebih dekat, menurunkan nada suaranya tapi menambahkan ketegasan yang membuat setiap kata menekan. Dimas, ini bukan soal kerja keras. Aku menghargai usahamu, tapi ini soal tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Kesalahanmu kemarin bukan hal sepele. Aku sudah mempertimbangkan semua risiko dan dampaknya terhadap tim dan perusahaan. Dimas mulai kehilangan kata-kata. Kepanikan di wajahnya semakin terlihat jelas. Ia menyadari setiap langkahnya diperhatikan, setiap kata yang keluar akan dievaluasi secara objektif. Tidak ada celah untuk pembenaran, tidak ada ruang untuk alasan. Semua tergantung pada keputusan Tania, dan ia mulai merasakan ketidakberdayaan yang nyata. Tania menegaskan lagi, matanya tidak pernah lepas dari Dimas. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan membiarkan perilaku seperti ini terus terjadi.
Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Aku menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan profesional, tegas, dan jelas. Tidak ada kompromi. Dimas menunduk, bibirnya bergetar, dan tangannya tak mampu diam. Ia berusaha mengangkat pandangan, mencoba mencari cara untuk membalikkan situasi, tapi tidak ada jalan. Segala argumen yang ia miliki terasa tidak cukup, bahkan terdengar lemah di hadapan ketegasan Tania. Seisi ruangan tetap diam, beberapa rekan menyadari bagaimana Dimas terlihat kalah secara emosional. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan, hanya ketegasan yang padat dan nyata dari Tania, yang membuat Dimas kehilangan pijakan. Ia sadar, kata-kata manis atau pembelaan panjang tidak akan menyelamatkannya. Tania menarik napas panjang, menegaskan otoritasnya sekali lagi. Dimas, aku berharap kamu menyadari apa yang harus diperbaiki dan siap menghadapi konsekuensi. Aku tidak mencari drama, tapi aku menuntut profesionalisme. Jangan sekali-kali mencoba menyepelekan tanggung jawabmu lagi. Dimas menunduk lebih dalam, keringat menetes di pelipisnya. Ia merasa tubuhnya berat, pikiran kacau, dan setiap detik menekan tekanan emosional yang luar biasa. Ketegangan yang memuncak membuatnya tidak mampu berkata-kata lagi. Di hadapan seluruh rekan kerja, ia tampak kalah, bukan karena ia dipermalukan, tetapi karena Tania memegang kendali mutlak atas situasi, dan ia sadar bahwa kesalahan dan sikapnya kemarin telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak aman. Tania menoleh sejenak ke rekan-rekan yang menonton, matanya tetap tegas. Dengan kehadiran yang mantap dan sikap yang konsisten, ia menunjukkan siapa yang memimpin, siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang menegakkan profesionalisme. Tanpa berteriak, tanpa mempermalukan, ketegasan Tania cukup untuk membuat Dimas kalah secara emosional. Dimas berdiri di sana, diam, bingung, dan panik. Ia menyadari bahwa posisi, ego, dan kredibilitasnya kini tergantung pada bagaimana ia menyesuaikan diri dengan keputusan Tania. Ia merasa kehilangan pijakan, sementara Tania tetap tegas, profesional, dan tak tergoyahkan. Konfrontasi terakhir itu selesai dengan satu hal yang jelas bagi semua yang menyaksikan. Tania memegang kendali penuh, dan Dimas harus menerima kenyataan bahwa ia kalah, setidaknya untuk saat ini. Suasana kantor tetap tegang setelah itu. Semua mata masih sesekali menoleh ke arah Tania, menghormati sikapnya, sementara Dimas duduk di mejanya, menunduk, masih mencoba mengumpulkan sisa keberanian untuk menghadapi langkah-langkah selanjutnya. Hari itu menandai titik balik yang tidak bisa diabaikan. Ketegasan Tania telah menegaskan batasan, otoritas, dan konsekuensi, sementara Dimas kini berada di posisi paling rentan. Pagi itu, seluruh lantai kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bisik-bisik ringan atau tawa kecil. Semua karyawan menyadari bahwa sesuatu yang serius akan terjadi. Dimas duduk di mejanya, tubuhnya tegang, napasnya cepat, dan tangannya gemetar saat memegang dokumen yang disiapkan untuk rapat pagi. Hatinya dipenuhi rasa takut dan kebingungan, tetapi ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin Tania hanya ingin memberi peringatan tegas. Tidak lama kemudian, Tania muncul dari ruangannya, langkahnya mantap dan ekspresinya tetap tenang namun penuh ketegasan. Ia menatap Dimas tanpa sepatah kata pun, memberi isyarat agar Dimas mengikuti ke ruang rapat pribadi. Dimas berdiri dengan kaku, mencoba tersenyum, tetapi senyum itu gagal menutupi rasa panik yang semakin meningkat. Dimas, duduklah, kata Tania begitu mereka masuk ke ruang rapat. Suara Tania datar, padat, dan profesional, tanpa nada emosi berlebihan. Namun setiap kata menimbulkan tekanan yang nyata. Dimas menuruti perintah itu, duduk di kursi yang disediakan. Tangannya meremas ujung jasnya, mencoba menahan gemetar. Tania, Aku harap ini bukan tentang kemarin, ujarnya dengan suara gemetar, berharap masih ada ruang untuk negosiasi. Tania duduk di kursi di depannya, menyandarkan punggung dengan tegap. Dimas, ini bukan soal kemarin saja. Ini tentang pola perilaku, profesionalisme, dan tanggung jawab. Semua sudah aku pertimbangkan secara matang. Dimas menelan ludah. Ia tahu ini serius, tapi tidak menyangka keputusan yang akan diambil secepat ini. Tapi, aku bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa menunjukkan aku masih berkompeten. Tania menggeleng perlahan.
Aku sudah menilai kemampuan dan sikapmu selama ini, Dimas. Kesalahan yang terjadi kemarin di acara kantor, ditambah dengan kesalahan kerja yang muncul setelahnya, menunjukkan bahwa kamu belum memahami batasan profesional. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Keputusan ini sudah final. Dimas terdiam. Kata-kata Tania seperti memukulnya dari semua sisi. Lidahnya keluh, dan rasa panik menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia mencoba memahami, mencari celah, tapi tidak ada satupun yang terlihat. Tania menatapnya langsung, matanya tajam, penuh otoritas. Dimas, Tania melanjutkan dengan suara tegas. Mulai hari ini, hubungan profesional kita di perusahaan berakhir. Kamu dipecat dari posisi dan tanggung jawabmu. Semua administrasi terkait hak dan kewajiban akan diurus sesuai prosedur. Tubuh Dimas seketika kaku. Ia menunduk, merasakan dunia seolah runtuh di sekitarnya. Aku dipecat? Tapi, aku tidak menyangka. Ucapnya, suaranya gemetar. Ia mencoba mencari kata-kata untuk menentang, untuk membela diri, namun tidak ada yang keluar. Hanya rasa tidak percaya yang membanjiri pikirannya. Tania tetap tenang, tidak menunjukkan amarah atau rasa senang atas keputusan itu. Ini keputusan profesional, bukan pribadi. Aku menegakkan prinsip dan tanggung jawab. Kamu harus menerima konsekuensinya. Aku harap ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menganggap remeh batasan dan profesionalisme. Dimas menunduk lebih dalam, keringat menetes di pelipisnya. Ia merasa semua mata di kantor seolah tertuju padanya. Bahkan ketika hanya ia dan Tania berada di ruangan itu. Panik dan malu bercampur menjadi satu, membuatnya sulit bernapas dengan tenang. Tidak lama kemudian, beberapa rekan kerja menunggu di luar ruang rapat, menatap dengan hati-hati. Mereka bisa merasakan ketegangan yang nyata, menyadari bahwa keputusan yang diambil Tania bukan sekadar peringatan, tapi tindakan tegas yang nyata. Dimas akhirnya bangkit, mengambil dokumen administrasi yang disiapkan HR, dan berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya berat, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Beberapa rekan mencoba menatapnya diam-diam, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa ini bukan saat untuk komentar, hanya untuk menyaksikan akibat dari tindakan yang telah terjadi. Suasana kantor menjadi sunyi dan tegang. Fokus tertuju pada Tania yang tetap duduk di kursinya, menatap meja, matanya tenang namun penuh otoritas. Dimas melangkah ke pintu keluar, menarik napas panjang, dan menatap sekali lagi ke arah Tania. Rasa kalah dan bingung jelas terlihat di wajahnya. Ia menyadari bahwa setiap upaya pembelaan, setiap kata manis, dan setiap alasan tidak akan cukup. Ia telah kalah secara profesional dan emosional. Ketika pintu menutup di belakangnya, suasana kantor tetap hening. Beberapa karyawan saling berpandangan, menyadari bahwa otoritas Tania kini tak terbantahkan. Tidak ada yang bersuara, hanya rasa hormat yang tumbuh perlahan di antara mereka. Tania tetap duduk, menegaskan posisi dan keputusan profesionalnya. Hari itu menandai titik balik di kantor. Konsekuensi nyata telah diterapkan, batasan jelas ditetapkan, dan semua orang, termasuk yang tersisa di kantor, menyadari siapa yang memegang kendali. Dimas meninggalkan kantor dengan langkah perlahan. Perasaan kalah, malu, dan panik masih membungkusnya. Ia tahu dunia profesionalnya telah berubah selamanya, dan ia harus menerima keputusan yang sudah diambil. Di sisi lain, Tania tetap tenang, matanya fokus pada layar komputer dan dokumen yang menunggu, menegaskan bahwa profesionalisme dan otoritas adalah hal yang tak bisa diganggu-gugat. Dimas duduk di dalam mobilnya, tangan masih gemetar saat memegang setir. Kantor di belakangnya mulai mengecil. Gedung tinggi yang selama ini menjadi simbol status dan pengaruhnya kini terasa seperti penjara yang baru saja ia tinggalkan. Ia menatap jalan di depan, tapi pikirannya tidak fokus. Hanya satu hal yang berputar terus-menerus di kepala. Kata-kata Tania dan keputusan yang telah mengubah hidup profesionalnya selamanya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi dada terasa sesak. Segala rasa panik, malu, dan kecewa bergulung di dalam dirinya, membanjiri pikirannya tanpa henti. Bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Gumamnya pelan. Aku selalu berpikir aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi ternyata. Dimas menutup mata sejenak,
mencoba mengingat kembali momen-momen sebelum tragedi ini terjadi. Acara kantor, lelucon bodoh yang terlontar begitu saja, rasa percaya diri berlebihan, dan sikap sembrono yang menandai keangkuhannya. Ia menyadari setiap perilaku itu kini menjadi titik awal kehancurannya. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Di perjalanan pulang, lampu-lampu kota berkilau di jendela mobil, tapi tidak ada satupun yang terasa hangat. Hanya bayangan Tania yang mantap dan tegas terus menempel di pikirannya. Ia mengingat konfrontasi di kantor, tatapan tenang namun penuh otoritas yang menegaskan setiap kata dan keputusan. Dimas merasakan betapa tak berdayanya dirinya saat itu. Bagaimana setiap kata pembelaannya runtuh di hadapan ketegasan Tania. Ia menepikan mobil sebentar di tepi jalan, menundukkan kepala, dan membiarkan rasa penyesalan menyelimuti dirinya. Aku sudah terlalu sombong, terlalu meremehkan batas orang lain, terlalu percaya diri pada diriku sendiri, gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia menyadari bahwa kehilangan pekerjaan bukan sekadar hilangnya posisi atau gaji. Ini adalah cerminan dari perilaku, karakter, dan kesalahan yang ia abaikan selama ini. Dimas menatap tangan yang gemetar di setir. Setiap tindakan bodoh yang ia lakukan, setiap lelucon yang salah tempat, kini menjadi pengingat nyata bahwa kesombongan bisa berakibat fatal. Ia merasa menyesal karena tidak pernah menahan diri, tidak pernah memikirkan konsekuensi sebelum bertindak, dan terlalu percaya diri bahwa segala sesuatunya akan selalu baik-baik saja. Ia memulai perjalanan pulang kembali, hati dipenuhi refleksi. Rumah yang selama ini ia anggap tempat berlindung kini terasa asing. Setiap sudut seolah mengingatkannya pada kegagalan, ketidakmampuan, dan rasa kalah yang baru saja ia rasakan di kantor. Dimas menyadari bahwa ini adalah titik balik, bahwa hidup profesional dan pribadinya tidak akan sama lagi. Di dalam mobil, ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, mencari alasan untuk menenangkan hati. Mungkin aku masih bisa memperbaiki segalanya. Mungkin, katanya lirih, tapi suara itu terdengar kosong bahkan bagi dirinya sendiri. Kesadaran akan konsekuensi nyata mulai menekan pikirannya. Pekerjaan hilang, reputasi tercoreng, dan kepercayaan orang lain sulit dipulihkan. Dimas menundukkan kepala sekali lagi, menatap dashboard mobil. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan posisi atau gaji, tapi karena kesalahan yang bisa dicegah dengan sedikit pengendalian diri dan kesadaran. Setiap kata yang terlontar, setiap sikap sembrono, kini menjadi pelajaran pahit yang harus ia terima. Sesampainya di rumah, Dimas membuka pintu dengan langkah berat. Hening menyelimuti rumah, dan ia merasakan sendiri kesendirian yang kini lebih menekan daripada rasa malu di kantor. Duduk di sofa, ia membiarkan rasa penyesalan itu mengalir, menyadari bahwa konsekuensi Tania tegas dan adil. Ia hanya harus menerima keputusan itu. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang selain menyesal. Dan belajar dari semua ini, gumamnya lirih. Air mata hampir menetes saat ia menyadari bahwa semua keangkuhan dan kelalaiannya kini berbuah pahit. Tidak ada jalan untuk membalikkan keputusan Tania. Itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Dimas memikirkan kembali setiap interaksi dengan Tania, setiap kata yang terlontar, dan setiap peringatan yang ia abaikan. Semua itu kini terasa jelas. Ia kalah, dan ia harus menanggung akibatnya. Penyesalan yang menyelimuti hatinya bukan sekadar emosional, tetapi juga refleksi mendalam atas kegagalan profesional dan pribadi yang selama ini ia anggap remeh. Malam itu, Dimas duduk lama di ruang tamu, menatap lampu yang temaram, menyadari betapa rapuhnya ego dan kesombongannya. Ia tahu konsekuensi tetap ada. Tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada kata maaf yang bisa mengubah keputusan Tania. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang nyata dan pembelajaran yang pahit. Dan di balik penyesalan itu, satu hal jelas bagi Dimas, hidup profesionalnya telah berubah, batasan telah ditegakkan, dan ia kini harus menerima kenyataan bahwa kehilangan ini adalah hasil dari semua tindakan bodoh dan kesombongannya sendiri. Pagi itu, kantor kembali ke ritme normal, tetapi aura ketegasan dan disiplin yang baru terasa jelas di seluruh ruangan. Tania melangkah masuk dengan langkah mantap, mengenakan setelan kerja rapi, wajahnya tenang namun memancarkan otoritas. Tidak ada rasa kemenangan yang berlebihan, hanya fokus yang jelas pada tugas dan tanggung jawab yang menanti. Setiap langkahnya seolah menegaskan bahwa perusahaan kini berada di tangan yang tepat, dan setiap karyawan menyadari hal itu.
Tania menyalakan komputer, membuka laporan-laporan terbaru, dan memeriksa perkembangan proyek yang sedang berjalan. Ia memastikan setiap detail sesuai dengan standar profesionalisme yang ia tetapkan. Tidak ada ruang untuk kelalaian, tidak ada toleransi untuk kebiasaan buruk yang sebelumnya muncul di lingkungan kerja. Setiap keputusan diambil dengan cepat, tepat, dan jelas, mencerminkan ketegasan yang membuat semua orang di kantor menghormatinya. Beberapa rekan kerja mendekati meja Tania untuk menyerahkan laporan atau meminta arahan. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis yang hangat, namun tetap menegaskan setiap instruksi dengan jelas. Pastikan semua dokumen audit dikirim hari ini, dan periksa kembali semua angka sebelum dikirim ke klien, katanya, suara datar namun tegas. Tidak ada keraguan dalam setiap kata. Asisten pribadinya, Rina, menunggu di samping meja dengan agenda harian siap. Tania menatapnya sebentar, lalu mulai mendiskusikan prioritas hari itu. Mereka membahas strategi pemasaran, proyek internal, dan langkah-langkah untuk menjaga budaya kerja yang disiplin dan profesional. Tania mengatur semuanya dengan presisi, memastikan bahwa setiap tim bekerja sesuai target dan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan pertimbangan matang. Di ruang rapat, Tania memimpin pertemuan mingguan. Setiap presentasi dan laporan dianalisis dengan kritis, setiap pertanyaan dijawab dengan jelas, dan setiap arahan diberikan dengan tegas namun tidak kasar. Rekan kerja menyadari perubahan yang nyata. Ketegasan Tania bukan intimidasi, tetapi bentuk kepemimpinan yang menghormati profesionalisme dan efisiensi. Tania juga mengambil langkah proaktif untuk memastikan tidak ada kekosongan tanggung jawab. Ia meninjau kembali struktur tim, menegaskan prosedur kerja, dan memberi arahan langsung pada proyek-proyek penting. Setiap tindakan dilakukan dengan pertimbangan matang, menyeimbangkan kecepatan, akurasi, dan dampak terhadap seluruh tim. Karyawan mulai menyesuaikan diri, bekerja lebih disiplin, namun tetap merasa dihargai dan didengar. Selama jeda makan siang, Tania berjalan ke kantin, menyapa beberapa karyawan yang menunggu. Percakapan ringan tetap ada, tetapi nuansa profesionalisme tidak luntur. Ia mendengarkan dengan seksama, memberi masukan singkat, dan memastikan setiap saran dipertimbangkan tanpa kehilangan fokus pada tujuan perusahaan. Semua orang menyadari bahwa Tania bukan hanya tegas, tapi juga adil dan objektif. Sepulang makan siang, Tania kembali ke mejanya, memeriksa kontrak dan laporan keuangan. Ia menandatangani beberapa dokumen penting, memastikan proses administrasi berjalan lancar. Setiap tanda tangan menegaskan kontrolnya, namun tetap dilakukan dengan profesionalisme yang membuat karyawan nyaman dan yakin pada keputusan pemimpin mereka. Seiring berjalannya hari, Tania menyadari bahwa ketegasan yang ia tunjukkan bukan sekadar untuk menegakkan aturan, tetapi juga membangun kepercayaan tim. Karyawan mulai bekerja lebih fokus, proyek berjalan lebih efisien, dan lingkungan kantor menjadi lebih produktif. Semua ini tercapai karena Tania mampu menyeimbangkan otoritas dengan empati, memastikan disiplin tanpa menghilangkan rasa hormat dan profesionalisme. Di akhir hari, Tania duduk sejenak di mejanya, menatap dokumen yang tersusun rapi dan laporan yang lengkap. Ia menarik napas panjang, merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil. Tidak ada perasaan kemenangan pribadi, hanya ketenangan dan keyakinan bahwa keputusan profesional yang ia buat sudah tepat. Rina mendekat, menatap Tania dengan senyum tipis. Hari ini terlihat lancar, Bu. Tim juga bekerja lebih fokus. Tania mengangguk. Ya, aku merasa semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Profesionalisme dan tanggung jawab harus selalu dijaga. Itu kunci keberhasilan tim dan perusahaan. Kita tidak bisa menurunkan standar. Ia menatap jendela kantor, melihat cahaya sore masuk perlahan, dan merasakan kepuasan yang tenang. Tidak ada drama, tidak ada ketegangan yang tidak perlu, hanya rasa mantap bahwa setiap langkah yang ia ambil tepat, setiap keputusan didasari prinsip yang jelas, dan setiap karyawan mulai memahami batasan dan tanggung jawab mereka. Hari itu berakhir dengan kantor yang tetap produktif dan fokus, suasana yang lebih stabil, dan Tania tetap menjadi pusat profesionalisme yang dihormati. Dalam hatinya, ia merasa mantap dan puas. Keputusan tegas yang diambil sebelumnya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk budaya kerja yang lebih sehat dan efisien. Profesionalisme, otoritas, dan ketegasan berpadu dalam langkahnya,
menegaskan bahwa Tania kini sepenuhnya mengendalikan perusahaan dengan cara yang matang, jelas, dan tegas. Hari-hari setelah keputusan besar Tania terhadap Dimas, kehidupan di kantor mulai stabil. Tetapi kabar tentang pemecatan itu sudah mulai menyebar ke lingkaran sosial yang lebih luas. Beberapa rekan kerja yang dekat dengan Tania mengirim pesan atau menelepon, ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, teman-teman dan keluarga yang mengetahui situasinya juga memberi tanggapan beragam, mencerminkan campuran dukungan dan rasa heran terhadap ketegasan Tania. Pagi itu, Tania duduk di kantin kantor, menyesap kopi sambil membaca beberapa pesan yang masuk. Aku selalu tahu kamu bisa tegas, Tania. Keputusanmu benar-benar menunjukkan siapa pemimpin sebenarnya. Tulis salah satu sahabat dekatnya melalui chat. Tania tersenyum tipis, membalas dengan sederhana. Terima kasih. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, profesional dan jelas. Beberapa pesan lain datang dengan nada lebih kaget atau bahkan sedikit menakutkan. Aku tidak menyangka kamu akan memecatnya, Tania. Kalian kan suami istri? Bagaimana reaksi orang-orang di kantor? Tulis seorang teman lama. Tania membalas dengan tenang, memilih kata-kata yang menegaskan batasan profesional. Hubungan pribadi tidak boleh memengaruhi keputusan profesional. Aku menegaskan prinsip dan tanggung jawab. Semua orang harus memahami batasannya. Di sisi kantor, beberapa rekan kerja menatap Tania dengan kagum, sementara beberapa lainnya terlihat terkejut. Mereka berbisik sebentar di lorong, menebak-nebak bagaimana Tania bisa begitu tegas menghadapi situasi yang rumit secara pribadi. Seorang karyawan, Nina, menghampiri meja Tania dengan hati-hati. Bu Tania, aku ingin bilang, aku menghargai cara ibu menangani semuanya. Tidak mudah menghadapi situasi seperti itu, kata Nina, matanya memancarkan rasa kagum. Tania menoleh dan tersenyum tipis. Terima kasih, Nina. Yang penting adalah memastikan perusahaan tetap berjalan lancar dan profesionalisme tidak terganggu. Itu yang menjadi prioritas. Tidak semua reaksi bersifat positif. Beberapa kolega yang lebih konservatif terlihat terkejut dan sedikit ragu. Aku tidak menyangka ibu bisa melakukan itu terhadap Dimas, suami ibu sendiri, kata seorang rekan dengan nada rendah. Tania mendengarkan, tetap tenang. Ini bukan tentang hubungan pribadi. Aku menghormati semua orang. Tapi ketika perilaku mengancam profesionalisme, keputusan harus jelas dan tegas. Jika kita mengabaikan hal itu, semua orang di tim akan kehilangan arah dan batasan. Beberapa anggota keluarga juga mulai memberi komentar, terutama mereka yang dekat dengan Tania. Ibunya menelepon, suara penuh perhatian tapi sedikit cemas. Nak, aku tahu ini berat. Tapi aku bangga kamu bisa tetap tegas dan profesional. Tidak semua orang bisa melakukan itu dalam situasi seperti ini. Tania tersenyum tipis. Ibu, aku harus memastikan semuanya berjalan dengan benar. Ini bukan sekadar tentang aku atau Dimas, tapi tentang prinsip yang harus ditegakkan. Di sisi lain, teman-temannya yang lebih dekat dengan Dimas sempat menyindir atau mempertanyakan keputusan itu. Bukankah ini terlalu keras? Bukankah seharusnya kalian bisa menyelesaikan masalah secara pribadi? Tania menjawab dengan tenang, matanya tetap mantap. Aku sudah mempertimbangkan semua faktor. Tidak ada kompromi tentang profesionalisme. Semua orang harus memahami bahwa batasan dan tanggung jawab adalah prioritas, tidak bisa dinegosiasikan. Hari itu, sepanjang jam kerja, Tania terus menerima berbagai bentuk opini. Beberapa mendukung sepenuhnya. Beberapa masih terkejut, dan beberapa diam-diam skeptis. Namun, Tania tetap berjalan dengan ritme tenang, memastikan tim tetap fokus pada pekerjaan dan setiap keputusan dijalankan dengan jelas. Di sore hari, setelah rapat evaluasi tim selesai, Tania duduk sejenak di mejanya, menatap dokumen yang tertata rapi, dan menarik napas panjang. Ia merasakan keseimbangan yang unik. Di satu sisi, tekanan opini sosial yang berbeda datang dari berbagai arah, tapi di sisi lain, ketenangan profesional dan keyakinan pada keputusan yang diambil membuatnya mantap. Ia menyadari bahwa pendapat orang lain tidak selalu menentukan benar atau salah. Yang penting adalah konsistensi dalam tindakan dan prinsip. Tania menatap keluar jendela kantor, melihat cahaya senja perlahan masuk, dan merasakan kepuasan yang mantap.
Ia tahu bahwa reaksi sosial akan terus beragam, tapi ketegasan, profesionalisme, dan integritasnya sudah terbukti. Ia mampu menghadapi berbagai opini tanpa kehilangan fokus, tetap tenang, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdampak positif pada tim dan perusahaan. Hari itu berakhir dengan Tania tetap mantap di kursinya, dikelilingi opini yang beragam, namun tidak goyah. Kepemimpinannya tetap jelas, profesionalisme tetap terjaga, dan ketegasan yang ia tunjukkan membangun rasa hormat dari siapapun yang melihat. Di tengah berbagai reaksi, Tania tetap menjadi pusat stabilitas dan kepastian dalam lingkungan sosial dan profesionalnya. Dimas duduk di tepi sofa di ruang tamunya, memandangi dinding kosong seolah mencari jawaban di sana. Lampu ruang tamu yang temaram hanya menyoroti wajahnya yang lelah dan mata yang memerah. Sejak hari ia meninggalkan kantor, ia tidak berhenti merenung. Setiap detik dipenuhi rasa bersalah, kebingungan, dan penyesalan yang menekan pikirannya hingga nyaris tak mampu bernapas. Apa yang telah kulakukan? Gumamnya pelan, suaranya hampir tenggelam di antara desahan napasnya sendiri. Ia menutup mata, membiarkan ingatan tentang setiap kesalahan kembali muncul. Acara kantor itu, lelucon bodoh yang terlontar tanpa pikir panjang, sikap sombong yang terlalu lama ia pertahankan, dan ketidakpedulian terhadap batasan profesional. Semua kini tampak begitu jelas dalam benaknya. Ia meraih gelas kopi yang sudah dingin di meja samping, meneguknya tanpa menelan, lalu menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilauan, tapi tidak ada yang mampu menghiburnya. Dimas menyadari betapa angkuhnya ia selama ini, percaya bahwa semua akan tetap baik-baik saja, seolah ia berada di atas segala konsekuensi. Kesombongan itu kini berbalik menyerangnya. Kehilangan pekerjaan bukan sekadar masalah status, tapi cerminan nyata dari perilaku yang salah dan merugikan orang lain. Kenapa aku tidak berpikir sebelum berbicara? Kenapa aku selalu merasa bisa mengendalikan semuanya? Dimas bertanya pada dirinya sendiri. Suara hati kecilnya terdengar jelas, menekankan satu fakta yang tidak bisa ia hindari. Ia bertanggung jawab penuh atas kehancuran reputasi dan karirnya sendiri. Ia menunduk, menyesap napas panjang, dan air mata perlahan menetes. Dimas menatap tangannya sendiri, merasakan gemetar yang masih tersisa. Ia membayangkan Tania duduk di kantor, tegas, profesional, dan tetap menjaga ketenangan meski menghadapi situasi yang seharusnya sangat pribadi. Ia membandingkan itu dengan dirinya sendiri, panik, kehilangan kendali, dan terlalu lamban menyadari batasan. Perbedaan itu terasa mencolok, membuat rasa frustrasi dan penyesalan semakin tajam. Ia mengingat percakapan di ruang rapat saat Tania menyampaikan keputusan pemecatannya. Setiap kata yang diucapkan Tania terpatri di ingatannya. Tegas, jelas, tanpa drama, menegaskan batasan dan konsekuensi. Aku harus menghadapi semua ini, bukan karena Tania membenciku, tapi karena aku sendiri yang menimbulkan masalah, pikirnya. Dimas berdiri perlahan, berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang redup di kejauhan. Aku selalu mengira diriku cerdas, bisa mengelola segala situasi. Tapi ternyata, aku hanya bodoh dan sombong, gumamnya dengan suara lirih. Setiap kata terasa pedih, mengikis sisa keangkuhan yang masih ada dalam dirinya. Ia mengingat kembali kolega-kolega di kantor yang menatapnya dengan rasa kagum atau terkejut saat konfrontasi terjadi. Ia menyadari bahwa kehilangan kepercayaan dan rasa hormat bukan hanya akibat keputusan Tania, tapi karena perilakunya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga citra dirinya di mata orang lain. Kesadaran itu membuat dada Dimas terasa sesak dan pikirannya kacau. Dimas duduk kembali, menundukkan kepala di tangan. Ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, mencari cara untuk menenangkan hati, tapi yang muncul hanyalah gelombang penyesalan. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Aku hanya bisa belajar dari semua ini, gumamnya. Sadar akan kebenaran itu membuatnya merasa lebih berat, namun juga membuka ruang bagi pertumbuhan pribadi yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Ia memikirkan kembali semua momen ketika ia meremehkan batasan Tania, bersikap sembrono di acara kantor, dan menganggap dirinya selalu benar. Setiap kenangan kini terasa seperti pengingat pahit, ketidakpedulian, sikap arogan, dan kebodohan yang merusak bukan hanya karirnya, tapi juga hubungan profesional yang penting. Dimas menatap ruang kosong di hadapannya dan berbisik lirih, "Aku harus menanggung semua ini.
dan aku harus belajar dari setiap kesalahan. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada alasan. Mata Dimas mulai memerah, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kesadaran moral yang nyata, bahwa konsekuensi adalah bagian dari hidup, dan hanya kesadaran akan kesalahan sendiri yang bisa membawa perubahan. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap bagian tubuhnya lelah namun penuh refleksi. Meski penyesalan menyakitkan, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Kesadaran bahwa hidup profesional dan pribadi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab, integritas, dan batasan yang jelas. Dimas menundukkan kepala sekali lagi, menerima kenyataan bahwa akibat perbuatannya tidak bisa diubah, tetapi pembelajaran yang muncul harus menjadi pegangan. Di malam itu, Dimas duduk lama di sofa, membiarkan penyesalan dan kesadaran moral membanjiri pikirannya. Ia tahu, kehilangan pekerjaan dan rasa kalah bukan sekadar hukuman, tetapi pengingat nyata dari kesalahan yang telah ia buat. Dan meski frustrasi masih ada, kesadaran itu menjadi titik awal perubahan, pelajaran yang pahit namun penting. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hanya dengan menghadapi kenyataan dan belajar dari kesalahan, seseorang bisa benar-benar bertumbuh. Sore itu, Tania duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap cahaya matahari yang perlahan memudar melalui jendela. Kantor yang biasanya penuh dengan riuh rendah karyawan kini terasa lebih tenang, damai, namun tetap produktif. Hening yang menyelimuti ruangan memberikan ruang baginya untuk merenung, mengenang perjalanan beberapa minggu terakhir yang penuh konflik, ketegangan, dan keputusan sulit. Ia menarik napas panjang, membiarkan pikirannya mengalir. Semua yang terjadi, acara kantor yang memanas, lelucon bodoh Dimas, konfrontasi di depan rekan-rekan kerja, dan keputusan tegas yang harus diambil, membuatnya merenung tentang kekuatan, batasan, dan tanggung jawab. Tania menyadari betapa pentingnya kemampuan untuk memisahkan urusan pribadi dan profesional, serta menjaga integritas di setiap langkah. Duduk di kursi, tangan menatap dokumen yang tersusun rapi, Tania tersenyum tipis. Aku berhasil menjaga prinsipku, tapi bukan hanya itu. Aku menjaga tim, perusahaan, dan diriku sendiri. Gumamnya lirih. Refleksi itu memberinya rasa lega. Tidak ada penyesalan atas ketegasan yang diambil, hanya kepuasan karena bertindak adil dan tepat. Tania mengingat kembali Dimas, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Ia menyadari bahwa keputusan pemecatan bukanlah kebencian pribadi, melainkan penegasan batasan dan tanggung jawab profesional. Aku tidak bisa memanjakan orang yang meremehkan prinsip dan nilai perusahaan, bahkan jika dia orang terdekatku, pikirnya. Seiring matahari yang memudar, Tania menoleh ke sisi meja, melihat beberapa dokumen tentang proyek baru, perencanaan tim, dan strategi pengembangan. Ia merasa kuat, tidak hanya karena posisi atau keputusan yang diambil, tetapi karena kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi konflik yang kompleks. Kepemimpinan sejati, pikirnya, bukan tentang menakut-nakuti atau memaksa, tetapi tentang menunjukkan batasan, menjaga keadilan, dan tetap konsisten. Rasa puas itu tidak datang dari ego atau kemenangan pribadi, tetapi dari kesadaran bahwa rumah yang ia bangun, bukan rumah fisik, tetapi lingkungan profesional yang aman, adil, dan produktif, telah kembali kokoh. Semua kekacauan, ketegangan, dan drama yang sempat muncul kini telah membentuk fondasi yang lebih kuat. Tania tahu bahwa setiap keputusan, meskipun sulit, membentuk budaya dan nilai yang akan bertahan lama di perusahaan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan diri merasakan ketenangan. Hubungan dengan Dimas, yang selama ini rumit dan penuh komplikasi, kini telah berubah menjadi pembelajaran. Tidak ada dendam, tidak ada rasa sakit yang berlebihan, hanya kesadaran bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka sendiri. Tania tersenyum tipis, membiarkan hati dan pikirannya selaras dalam kedamaian yang baru ditemukan. Telepon di meja berdering, mengingatkannya pada tanggung jawab yang masih menunggu. Tania mengangkat telepon dengan suara lembut tapi tegas, memberi arahan pada tim yang siap melaksanakan proyek baru. Suara dan kata-kata Tania jelas dan padat, mencerminkan kepercayaan diri dan ketegasan yang tidak tergoyahkan. Ia merasakan keseimbangan yang sempurna antara kepemimpinan dan perhatian, profesionalisme dan empati. Setelah menutup telepon, Tania berdiri dan menatap jendela sekali lagi. Cahaya senja menembus jendela,
menyelimuti ruangan dengan warna hangat yang lembut. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan, setiap keputusan sulit, setiap konfrontasi yang tegas, setiap tindakan profesional, telah membentuk bukan hanya karirnya, tetapi juga rasa percaya diri dan kekuatan internal. Rumah yang ia bangun kembali bukan sekadar kantor atau posisi, tetapi prinsip, disiplin, dan integritas yang menjadi fondasi kehidupan profesionalnya. Tania menarik napas dalam-dalam, membiarkan perasaan itu menetap di hatinya. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa cemas yang tersisa, hanya rasa mantap dan damai. Ia tersenyum tipis, menepuk meja perlahan seolah menegaskan pada dirinya sendiri bahwa semua keputusan yang diambil sudah tepat. Dengan tenang, ia duduk kembali, menyusun dokumen terakhir untuk hari itu, merasakan kepuasan yang sederhana namun mendalam. Hari itu berakhir dengan Tania tetap fokus, damai, dan mantap. Rumah profesional yang ia bangun kembali kini kokoh, siap menghadapi tantangan berikutnya, dengan prinsip yang jelas, keputusan yang tegas, dan ketenangan yang tulus. Di tengah semua kesulitan yang telah dilewati, Tania menutup hari dengan satu perasaan yang pasti, kekuatan, keadilan, dan kepuasan yang alami, sebuah akhir yang halus, tetapi penuh makna. Dalam hidup, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Keberanian untuk menegakkan prinsip, menjaga integritas, dan membedakan antara urusan pribadi dan profesional adalah kunci untuk bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Belajarlah dari kesalahan, hadapi tantangan dengan ketegasan yang adil, dan jangan takut mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Tetaplah konsisten dengan nilai-nilai Anda, hargai diri sendiri dan orang lain, serta percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati-hati dan bijak akan membawa hasil yang positif. Salam hangat untuk semua penonton. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk tetap tegas, profesional, dan berani dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Tetap semangat dan jaga integritas dalam setiap langkah Anda.